diadakan seminar terhadap masyarakat desa yang berbicara tentang relasi adat dan agama, dan khususnya tentang agama Kristen. Dan ini suatu pintu yang terbuka, saya percaya kegerakan Tuhan terjadi di sana. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kemudian juga tiap tahun Kabupaten Melawi mengadakan karnaval, dan puji Tuhan kemarin sudah ditunjuk ketua karnaval tahun ini Pak Saleh ya. Terima kasih Pak Saleh. Dan ada gereja kita juga ada Bung Hermanto, Pak Hermanto juga wakil, dan berbagai gereja hadir. Dan untuk kegiatan ke depan adakan KKR dan ada juga seminar untuk ke depan, dan juga ada karnaval. Kiranya ini menjadi berkat buat Kabupaten Melawi ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar firman Tuhan dengan tema orang Kristen yang memerintah dalam otoritas Allah. Orang Kristen yang memerintah dalam otoritas Allah. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Roma pasal yang kelima ayat 17 dan Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-16. Relasi tulisan Rasul Paulus dan tulisan Tabib Lukas. Mari kita baca bersama Roma 5 ayat 17. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Dan di dalam Lukas 5 ayat 16 firman Tuhan katakan demikian. Tetapi ia sendiri, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Pribadi yang berbahagia ialah pribadi yang membaca firman Tuhan ini, merenungkan firman ini, terlebih melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang memahami kata memerintah sebagai kekuasaan dunia, kekuasaan duniawi yang menekan, memerintah yang berkuasa. Dari Allah, bukan dari diri sendiri. Memerintah tidak sama dengan menindas, tetapi hidup menang, hidup yang berotoritas atas dosa. Jadi dia kalau bicara tentang memerintah, berarti dia memiliki kuasa, memiliki kemampuan untuk hidup bebas dari dosa, hidup berkemenangan, bukan menjadi hamba dosa. Bukan hari ini jatuh, besok bangun lagi, besok bangun hari ini jatuh lagi. Bukan begitu. Tetapi dia tetap berdiri di dalam kemenangan. Dia berotoritas atas situasi, atas keadaan. Tidak dipengaruhi oleh perasaan, tidak dipengaruhi oleh kondisi, sakit penyakit, kedukaan apapun. Tetapi dia memiliki kuasa untuk mengatasi hal itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang Kristen hidup dalam iman, tetapi belum semua hidup dalam otoritas. Bahkan menyebut dirinya beriman, menyebut dirinya orang yang menyerahkan diri kepada Allah, tetapi tidak memiliki otoritas. Alkitab menegaskan bahwa dalam Kristus kita dipanggil bukan sekedar untuk bertahan, melainkan memerintah dalam hidup ini, bukan dengan kuasa diri, tapi dengan otoritas Allah. Kalau kita hanya bertahan sebagai orang Kristen, hanya begitu saja, stagnan kekristenan kita, sehingga apa yang terjadi waktu stagnan, kita tidak dapat berbuat apa-apa.
Kekristenannya begitu-begitu saja. Percaya Yesus, katanya percaya Yesus, tetapi tidak ada suatu perubahan yang ajaib terjadi. Seperti nyanyian katakan tadi, sejak Yesus ku terimalah, tidak ada perubahan hidup, karena biasa saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan melihat paling tidak ada 5 ciri orang Kristen pribadi yang hidup dalam otoritas Allah. Benar nggak kita ini sudah hidup dalam kuasa Tuhan, dalam otoritas Allah? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, paling tidak ada 5 kebenaran ini. Yang pertama, kita memperhatikan hidup dalam identitas anugerah Allah, bukan dengan rasa bersalah. Sekali lagi, hidup dalam kasih karunia Allah, identitas dalam kasih karunia Allah, bukan dengan rasa bersalah. Apa maksud dalam bagian ini? Roma 5 ayat 17 bagian A. Mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran. Ciri pertama orang Kristen yang memerintah ialah ia sadar identitasnya sebagai penerima kasih karunia. Hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita dibenarkan karena kasih karunia Tuhan. Kita dibenarkan karena kemurahan Allah. Maka orang yang hidup dalam kemurahan Allah tidak hidup lagi dikuasai rasa bersalah, trauma masa lalu atau kegagalan masa lalu. Semua orang berdosa, tidak ada seorang pun yang tidak berbuat dosa. Dan firman Tuhan katakan semua kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kita diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita tidak dikuasai oleh yang namanya kegagalan, trauma masa lalu, rasa bersalah? Bukannya kita melupakan dosa, melupakan itu, tidak. Tetapi dalam bagian ini kita tahu itu sebagai cambukan mengingat kita bahwa kita tidak kuat, tidak mampu tanpa Tuhan. Hanya oleh kemurahannya, kasih karunia-Nya kita ada hari ini. Orang yang hidup dalam kasih karunia itu akan menyadari bahwa hidupnya karena Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus atau Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman. Dosa apapun yang perbuat, kalau kita mengaku di hadapannya, sungguh-sungguh mengaku, maka tidak ada penghukuman. Lalu mengapa kita masih ingat lagi yang lalu? Sekarang sudah tahun 2026, tanggal 25 hari ini. Tetapi yang berlalu masih mengungkung kita, trauma-trauma masa lalu. Waktu saya masih di Jakarta, saya menulis suatu lagu. Dan memang lagu itu tidak sempat diorbitkan. Lagu itu bicara tentang bagaimana kita terlepas dari masa lalu. Kan lagu ini sebentar lagi tahun berganti, pernah nyanyikan ya. Tahun yang lama kan segera berlalu. Janganlah ingat kegagalanmu di masa lalu yang telah berlalu. Songsonglah hari esok dengan penuh harapan, mantapkan langkahmu. Seringkali masa lalu membuat kita sulit bangkit. Dosa masa lalu sering sekali mengintimidasi. Kenapa? Karena memang kita tidak sadar bahwa sebenarnya waktu kita terima Yesus sungguh-sungguh dalam diri kita, sejak itu terlepas semua apapun itu. Kalau masih ada stigma-stigma yang negatif dalam pikiran kita, itu hanya anak panah kuasa kegelapan. Di dalam Kristus, orang yang sungguh percaya kepadanya tidak ada penghukuman. Namun kita ingat, kalau kita sudah percaya kepadanya, menyadari, berarti kita mensyukuri, hiduplah di dalam Dia. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Sekarang kita milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Jangan mau lagi diintimidasi masa lalu. Goodbye yang demikian itu. Apalagi ada stigma orang terdekat kita, udah itu yang lalu. Benar, saya berdosa, itu yang lalu. Hidup saya yang lalu. Tapi sekarang ini, sejak saya sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan membuat perubahan dalam diri saya. Sudah banyak kita yang sudah dikungkung masa lalu, membuat kita tidak dapat bergerak. Apalagi orang mengingat, oh dia tuh pengolet, oh dia tuh kanyi dulu katanya kan. Kata-kata orang itu stigma negatif. Tapi waktu kita dalam Tuhan berubah. Karena status kita benar, Tuhan katakan itu sudah Tuhan tanggung di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam satu cuplikan video motivasi banyak sekali bagaimana salah satunya ada seekor anjing yang dibuang oleh tuannya dan dia merana hidup di jalanan, kurus kering bahkan penuh sakit penyakit, tidak ada orang menghiraukan dia. Namun ada satu orang yang peduli, mengambilnya, bawa ke rumah, memandikannya, mengobatinya, bawa ke dokter hewan. Tahukah kita, waktu anjing itu sembuh, anjing itu pulih, dan anjing itu menganggap orang yang menyembuhkan dia, orang yang mengasihi dia itu adalah tuannya, dan tidak akan pernah melupakan tuannya. Kita bukan binatang, kita adalah manusia yang diciptakan Allah dengan kesempurnaan. Kejadian katakan pasal yang kedua, Tuhan katakan setelah dia menciptakan semua itu, lihat semuanya sangat baik. Top, kata bahasa Ibraninya, terbaik. Tapi apakah kita menyadari karya Kristus yang telah menyelamatkan saya dan saudara? Yeskel katakan kita bagaikan seorang bayi yang menggoyang-goyangkan kaki, yang dia baru lahir dia menangis, tidak ada seorang pun peduli dengan dia, hanya aku peduli. Itu gambaran Yeskel. Aku membersihkan dia sementara penuh darah, memotong tali pusarnya, aku terus memandikan dia, membesarkannya. Itulah gambar kasih yang sempurna. Apa kita melupakan Yesus yang telah menyelamatkan saya dan saudara? Namun seringkali itu terjadi. Kasihnya nyata buat kita, tapi seringkali kita lupa. Anjing tidak pernah lupa dengan Tuhan yang menyelamatkannya. Seharusnya sebagai orang percaya, kita tidak lupa dengan kasih Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi saya dan saudara. Perjuangannya, rela meninggalkan surga yang mulia datang ke dunia ini untuk saya dan saudara. Maka Efesus 1:7 katakan, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, redeemer, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Seberapa banyak pribadi kita yang harusnya lebih baik daripada anjing tadi, yang mengingat kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus dengan pola hidup kita. Maka dalam buku penyembahan, seorang penulis katakan begini, penyembahan itu like a dog to kiss master him, seperti seekor anjing yang mencium tangan Tuhan yang membelas kasihan. Karena semakin dekat dengan dia, tidak bisa, tidak kuat tanpa Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dia telah menebus saya dan saudara. Identitas kita karena anugerah, bukan karena rasa bersalah masa lalu. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, Permazmur katakan begini, 103:12, sejauh timur dari barat demikian dijauhkan daripadaku pelanggaran, oleh kemurahannya menjauhkan itu. Nyanyian Kemenangan 49 itu, nyawaku diberikan bagimu, apa yang kau berikan padaku? Pengorbanannya luar biasa. Saya hanya menggambarkan seperti seekor anjing.
yang selalu ingat akan Tuhannya. Demikian kita. Maka ibadah bukan sekedar legalitas ibadah, tetapi rasa kita terima kasih kepada Allah, ingin dekat selalu dengan Dia. Lagu-lagu kontemporer katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Karena kita tahu hidup ini karena anugerah. Lagu kita tadi mau firman Tuhan, anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu. Ada lagu bagian tadi. Bukan karena kekuatan kita, anugerah Allah. Otoritas rohani lahir dari posisi dalam Kristus, bukan prestasi rohani kita. Hebat apapun kedudukan kita, sebagai BPJ, sebagai anggota Dewan Pengurus daerah, pendeta, gelar apapun, sampai ke dokter sekalipun, bukan prestasi rohani, tetapi posisi kita di dalam Kristus. Adakah Yesus benar-benar ada dalam hati saya dan saudara di tahun ini? Kata menerima dalam konteks teks ini, lambano ini menunjukkan sikap aktif. Anugerah itu harus disadari dan dihidupi, bukan hanya diketahui. Kalau kita menyadari hidup karena kemurahan Tuhan, anugerah Allah yang menyelamatkan saudara. Karena waktu kita menerima dia, itu otoritas Allah ada dalam diri kita, ada namus Allah. Kalau kita menyadari hal itu, kita tahu hidup kita bukan biasa-biasa saja, tapi pribadi yang luar biasa. Menjadi peringatan bagi kita, orang yang masih hidup dalam rasa bersalah akan sulit memerintah sebagai apapun. Tidak bisa dia memerintah. Jangan memerintah orang lain, dirinya belum beres, masih ada nyangkut dalam dirinya, tidak akan bisa bebas dalam pelayanan. Sebagai apapun jabatannya, tidak akan maksimal. Karena apa? Belum beres terhadap dirinya. Kalau dia menikah, berkeluarga, punya istri, kalau sebagai pria belum beres sejak masa mudanya, tidak akan bisa membahagiakan istri dan keluarganya. Sebagai istri belum beres sebelum menikah, masuk ke lembaga pernikahan, tidak akan bisa membahagiakan suaminya sebelum itu dipulihkan. Bagaimana dia bisa memerintah, bisa menguasai, karena dia sendiri masih belum pulih. Yang kedua, ciri-ciri pribadi atau orang Kristen yang bisa memerintah, memiliki otoritas. Yang kedua, dia memerintah dalam hidup bukan diperintah oleh keadaan. Bukan diperintah oleh keadaan. Roma 5 ayat 17b. Akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ciri kedua dalam bagian ini, tidak dikuasai dosa, ketakutan, tekanan ekonomi atau situasi. Tidak dikuasai itu. Situasi apapun. Kemarin gempa, sudah banyak yang ketakutan. Saya punya keluarga di Nangamau dan rasanya goncangnya luar biasa. Di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang aman. Orang bilang Kalimantan aman terhadap gempa. Siapa bilang? Kemarin sudah ada, bukan? Ada mengisukan Kalimantan akan terbelah dua dan sebagainya. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita mengupayakan pembangunan ini, oke, baik kita semuanya. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Orang tahu Jepang langganan gempa. Tapi di Indonesia, Kalimantan katakan aman. Tapi saat ini sudah ada gempa. Hanya di dalam Tuhan itu aman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Roma 6 ayat 14 berkata demikian. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Seharusnya kalau ada Yesus dalam diri kita, dosa tidak bisa menguasai kita, karena ada Roh Allah yang hidup. Maka nyanyian pujian kontemporer katakan, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, mampu kita menahan godaan karena kuasa Allah dalam diri kita, karena kasih karunia-Nya dalam diri kita.
Hidup bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalam diri kita. Roma 8:37 berkata, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi sebenarnya waktu kita hidup dalam Yesus Kristus Tuhan, tidak ada kata-kata manusia memang lemah, yang sempurna Tuhan. Tidak ada kata itu. Karena apa? Yesus dalam diri kita memampukan kita. Bahkan firman sudah katakan, kita lebih dari pemenang. Banyak orang berdalih, karena kepribadian saya begini, karena kehidupan saya sudah engkahnya, kata, sudah asalnya begitu. Memang asal tidak bisa. Firman sudah katakan, di dalam Dia, sungguh-sungguh menerima Dia, ada perubahan ajaib terjadi dalam hidup kita. Pertanyaan sekarang, benarkah kita sudah hidup di dalam Dia? 2 Timotius 1:7 berkata, sebab Allah berikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh yang memberikan kekuatan dan menyongsong hari ke depan ini. Bukan dikendalikan oleh keadaan, oleh situasi. Orang percaya, dia tetap berprinsip, berpegang kepada kebenaran. Apapun terjadi di sana sini, kegemparan apapun, dia tetap memegang apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Dan dia tahu bahwa kuasa yang dimiliki dalam dirinya bukan kemampuannya, tetap kuasa Allah, dunamos Allah yang ada di dalam dirinya. Yohanes 16:33. Perhatikan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Itu kata Tuhan, itu janjinya bagi saya dan saudara. Kata hidup dan berkuasa itu berarti memerintah seperti raja, menunjukkan posisi, stabilitas, dan otoritas kita di dalam Tuhan. Kita stabil apapun terjadi, gonjang-ganjing dunia ini, kita tetap berpedoman pada apa yang Tuhan katakan, berpegang pada apa yang Dia katakan, dan memiliki kemampuan untuk mengatasi segala apapun yang terjadi dalam hidup kita. Orang Kristen yang memerintah tidak bebas dari masalah, tetapi tidak dikendalikan masalah. Semua kita pasti punya masalah, ditanya salah satu pasti punya masalah, tapi hidup kita tidak dikendalikan oleh masalah itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang ketiga, ciri-ciri pribadi orang Kristen yang hidup dalam otoritas Allah. Yang ketiga, memiliki kehidupan doa yang intim dan konsisten. Lukas 5:16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Ini ciri ketiga. Menjadikan doa itu sebagai sumber kuasa, bukan aktivitas sampingan. Kalau doa yang hanya aktivitas, mau makan berdoa, mau tidur berdoa, mau pergi kemanapun berdoa, itu hanya rutinitas. Yang Tuhan inginkan, waktu kita berdoa, kita mengalami hadirat Tuhan, mengalami kekuasaannya. Saya menyelidiki, firman Tuhan tidak menjelaskan seberapa banyak Yesus berdoa, seberapa kali Tuhan Yesus berdoa, karena itu bukan bicara, poinnya bukan di situ, bukan berapa kali berdoa. Yang terpenting relasi, yang terpenting hubungan. Kalau orang memiliki relasi yang baik, pasti memiliki komunikasi yang baik. Makanya gambaran Efesus pasal yang kelima ayat 30 bicara tentang hubungan suami istri, itu gambaran hubungan Kristus dan jemaat. Kalau suami dan istri tidak berkomunikasi, maka pasti hubungannya rusak. Berminggu-minggu tidak berkomunikasi, hubungannya rusak. Sehari saja tidak berkomunikasi dengan pasangan, pasti ada pertanyaan. Ada di sini yang tidak ngomong dengan istrinya? Pagi-pagi atau bangun pagi, atau tidak ngomong dengan papa mamanya sebagai anak, atau sebagai orang tua tidak ngomong dengan anaknya, ada? Pasti tidak ada. Kalau tidak ngomong berarti tidak sehat, berarti lagi marah.
Apalagi kalau emak-emak kan, ibu-ibu kan, rata-rata ibu-ibu kalau marah berdiam diri. Kalau berdiam diri di hadapan Tuhan oke, tapi diamkan diri di hadapan suami. Maka suami biasanya lari ke warung kopi. Bapak Ibu yang terkasih, kalau bicara tentang komunikasi, kalau melihat ini hubungan relasi ya, kalau kurang komunikasi dengan pasangan, tidak komunikasi berarti tidak sehat. Demikian kita, kalau tidak ada komunikasi dengan Yesus, tidak ada hubungan dengan, tidak ngomong dengan Yesus setiap hari, setiap waktu, maka hubungan kita tidak sehat. Saya ulang lagi, kalau engkau tidak memiliki relasi, kalau tidak memiliki komunikasi dengan Tuhan Yesus, tidak ngomong hari ini dengan Tuhan Yesus, tidak ngobrol dengan Tuhan Yesus, tidak berdoa dengan kata lain, maka hubungan kita tidak sehat. Adakah kita ngomong dengan Tuhan Yesus pagi ini? Atau kita langsung, oh ini hari Minggu, langsung ibadah, tidak ada doa, tidak ada komunikasi. Sebenarnya waktu kita beribadah ini kumpulan bara-bara api di rumah masing-masing, waktu bersatu akan menyala, seharusnya menyala. Ada kehausan, kehangatan yang luar biasa. Dalam beberapa persekutuan yang saya lihat, ada gairah memuji Tuhan, ada gairah mendengarkan firman Allah. Kalau ibadah hanya biasa saja tidak ada gairah, dipertanyakan. Jangan sudah padam, relasinya sudah rusak. Ketemu sama orang rusak bahaya. Maka akan transfer spirit yang demikian. Tapi kalau ketemu dengan pribadi-pribadi yang menyalakan mesbah doa keluarga, maka ada kekuatan, maka ibadah bukan biasa-biasa, bukan suam. Makanya Wahyu katakan, kalau engkau tidak dingin, tidak panas, akan dimuntahkan. Hanya begitu saja kekristenanmu, tidak ada komunikasi dengan Allah, akan dimuntahkan. Saudaraku yang terkasih, doa bukan aktivitas sampingan, tapi itu kebutuhan. Kemenangan iman juga menulis, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam, every hour, I need you Lord. Setiap waktu, setiap jam aku memerlukan engkau Tuhan. Tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Jeffrey Chandra juga menulis, kalau ada semua karena kasih Tuhan tidak bisa hidup tanpa Tuhan, tidak mampu tanpa Tuhan, tidak kuat tanpa Tuhan. Engkau alasan aku hidup katanya. Engkau alasan Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa engkau, tanpa Tuhan. Pasangan suami istri, ada yang berkata begitu dengan pasangannya, aku sudah bisa hidup tanpa engkau. Waktu pacaran atau bersama-sama, jangan tinggalkan aku mama, tinggalkan aku papa. Benar-benar kan? Bapak Ibu yang terkasih, Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kapulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya kita perlu Tuhan, butuh Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Rasul Paulus pada jemaat di Efesus, banyak tantangan di Efesus dalam setiap pelayanan. Efesus 6:18 berkata, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi berdoa bukan aktivitas sampingan, tapi itu prioritas. Penyerahan diri kepada Allah, penyerahan diri kepada Tuhan. Setiap orang yang dipercayakan dalam tanggung jawab sebagai apapun, otoritas publik, ketua apapun, kepala dinas apapun, pemimpin apapun, ketua ormas apapun, saya percaya kalau dia lahir hidup benar di hadapan Allah, maka dia akan dekat dengan Allah. Sebab dia sadar tanpa Tuhan tidak ada segala sesuatu yang dapat diputuskan dengan baik. Karena dunia ini begitu kejam, salah sedikit bisa dimanfaatkan, salah sedikit. Karena itu keadaan dunia ini membesarkan diri, mengkerdilkan orang.
Kelihatannya baik di depan orang, tapi di belakangnya kita tidak tahu. Permazmur 25 ayat 4 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Hidupnya, perjanjiannya diberikan kepada mereka. Seperti Yesus semakin besar pelayanannya, semakin kuat dalam kehidupan doanya. Markus 1:35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sisa 300, kurang lebih 330 hari ke depan, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tadi diinformasikan saya kehilangan teman akrab, masih masa SMA dulu. Tuhan telah panggil, tidak tahu kita. Tapi perhatikan dalam bagian ini, Tuhan Yesus contoh yang sempurna. Khusus konteks Lukas 5 ini, Tuhan Yesus sedang populer dalam pelayanannya. Banyak mujizat terjadi, orang banyak berbondong-bondong datang, namun Dia menarik diri untuk berdoa. Bagaimana dengan kita? Sudah percayakan jabatan, sibuk ini, tidak bisa beribadah karena banyak tamu. Kita sok begitu dengan Tuhan. Tidak mau dekat dengan Tuhan, bukan skala prioritas. Ibadah bukan lagi prioritas. Sudah rutinitas, sudah biasa-biasa saja. Tuhan Yesus populer, hebat dalam pelayanannya, mujizat banyak terjadi, orang banyak mencari Dia, tapi Dia tetap memprioritaskan diri untuk dekat dengan Bapa. Bagaimana kita, jabatan apapun saat ini, kalau pedagang-pedagang apapun dagangmu yang jualan kau laris, kalau engkau mengutamakan itu bukan Tuhan, sudah lain. Peringatan bagi kita, tanpa doa otoritas rohani akan berubah menjadi kesombongan rohani. Kalau kita lihat dari tahun 2011 sampai 2025 ini, dari 2000 lebih jemaat sebagai simpatisan yang hadir ibadah, khususnya ibadah subuh, tidak sampai 5%. Saya tidak menjustis, saya tidak tahu kehidupan doa kita di rumah kita. Adakah mesbah doa bersama keluarga? Karena kekuatan gereja terletak pada doa. Kekuatan pelayanan gembala sidang, siapapun gembala sidang, tergantung dari doa. Kekuatan keluarga tergantung dari doamu. Bisa memiliki segalanya, secara ekonomi engkau oke, jabatan engkau oke, tapi waktu doa tidak dekat dengan Tuhan, tidak ada mesbah doa, itu sama dengan gong yang gemericing besar. Tunggu waktunya, maka serangan kegelapan akan menghantam engkau. Maka nyanyian kemenangan bukan sekedar nyanyian, itu dasar teologinya bagus. Sering saya katakan lagu kemenangan iman 265 itu kan, yang tak mau berdoalah, minta gunung menimpanya. Di Korea, Pak Tejun Bao menulis, setiap mau berangkat aktivitas mereka selalu berdoa di gereja, ngumpul dalam setiap penuh seperti ibadah umum. Itu menjadi kekuatan mereka. Doa sebagai pilar kekuatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang keempat, ciri yang keempat, tunduk di bawah otoritas Allah, baru berotoritas atas dunia. Tunduk pada otoritas Allah. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka akan lari daripadamu. Kalau kita tidak tunduk kepada Allah, maka tunggu saja. Kita akan diporak-porandakan oleh kuasa kegelapan. Maka iblis lari waktu kita tunduk kepada Allah, lawan iblis. Kalau kita tidak tunduk kepada Allah, maka kebalikan air ini, hancur kita. Kita yang lari, kita yang parah. Maka kami tetap adakan mesbah doa. Bisa tanya anak-anak kami di rumah. Bukan hanya ngomong di sini. Kami mulai kekuatan kami. Setiap pagi doa subuh, mesbah doa malam. Kalau ngantar anak tumpangkan tangan berdoa. Depan kalau gogok ingat dia, papi
tumpangkan tangan. Karena kekuatan kita tidak mampu, apalagi tantangan sekarang. Tanpa doa akan kacau. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Matius 2 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ada kuasa di dalam Tuhan, otoritas kita di dalam Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, prinsip rohani ini jelas. Ciri yang keempat ini, orang yang memerintah adalah orang yang lebih dahulu tunduk, tidak memberontak terhadap firman, pimpin Roh Kudus dan otoritas rohani yang Tuhan tetapkan. Perhatikan, hidup di dunia ini selalu ada pilihan. Apakah dia milih korupsi atau tunduk kepada Allah? Karena banyak orang kelihatannya tidak korupsi, padahal diam-diam korupsi. Kelihatannya bagus, ada yang kasar, nilapnya kasar, tapi ada yang halus, nilapnya tetap aja sama. Yang kasar maupun halus, kalau tidak bertobat, itu akan berbahaya ke depan. Ada yang selingkuh tipis-tipis, ada yang selingkuh tebal-tebal. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Di depan istrinya, depan suaminya, wah luar biasa baik, cipika-cipiki, sayang peluk istrinya, pakai baju seragam. Tapi hatinya tidak seragam. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung, tapi ini hanya nyindir. Karena benar Bapak Ibu yang terkasih, orang yang hidup dalam otoritas Allah, dia tahu membedakan yang salah benar dan berani bersikap sesuai dengan firman Tuhan katakan. Di dalam Tuhan, dia melakukan apa yang benar. Dunia orang lain menyogok untuk mendapatkan posisi. Yang tahu kita dan Tuhan, saya, Tuhan dan setan. Kalau demi jabatan kita nyual, kasih uang, dapat jabatan itu, berarti engkau makan uang itu yang tidak halal seumur hidupmu, kasih makan anak istrimu, keluargamu. Maka itu akan berdampak kepada keturunan. Dan puji Tuhan ada orang yang konsultasi, puji Tuhan Pak kami tidak begitu. Memang ada niat begitu, tapi Tuhan ubah dengan cara Tuhan. Mengerikan ini. Kita selalu ada tawaran, ada peluang. Kelihatannya kalem, istri gak tahu, anak gak tahu, tapi yang tahu Tuhan. Dan akan Tuhan bukakan 5 tahun atau 10 tahun kemudian. Karena masalah itu, kalau HIV akan nampak setelah 5 tahun masa inkubasinya. Sisa kulit pembelit tulang. Bisa ngomong dengan pendeta, Pak saya enggak Pak, walaupun saya keluar kota saya aman Pak. Yang tahu itu istri dan anakmu. Setelah 5 tahun 10 tahun, saya bicara begini karena ada banyak kasus, banyak pelayanan. Hati kita menjerit. Kita menyampaikan firman Tuhan, sampaikan berkali-kali tentang ini, pasti bisalah untuk mengubah diri, tapi ada yang degil. Pak Pendeta, maaf Pak Pendeta, saya memang meremehkan Pak Pendeta karena Pak Pendeta masih muda, belum ada pengalaman. Nanti pun Pak Pendeta bisa mengalami hal itu. Bayangkan, nangis penyesalan terakhir setelah kulit pembelut tulang, dan dia tularkan ke istrinya. Maka itu orang yang tidak hidup dalam otoritas Allah, maka dia akan membawa kutuk dalam keluarga, bukan berkat. Itu kadang-kadang terpancing juga secara manusia, secara emosi. Tuhan, kita sudah sampaikan, tapi kok degil, hati kita terbawa. Kita sudah mengingatkan berkali-kali, tapi masih degil. Maka kemarin waktu ibadah ada pertundangan, ada seorang bapak bilang gitu, saya Pak enggak Pak keluar kota. Amin saya bilang. Dan akan ketahuan 5 atau 10 tahun ke depan, selain bukannya langsung berubah, tapi bukan jemaat lain. Kan akan ketahuan. Bapak Ibu yang terkasih, 2 pilihan. Ini juga sama dengan korupsi, sama dengan perselingkuhan, perzinahan dan sebagainya, akan ketahuan ke depan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan, prinsip rohani yang harus kita ingat, pahami,
tingkat otoritas seseorang selalu sebanding dengan tingkat ketundukannya kepada Allah. Benar enggak kita tunduk kepada Tuhan? Tunduk pada Allah yang hidup. Yang terakhir, mengalirkan otoritas untuk memberkati, bukan menguasai. Istilah kalau kita memerintah, memberikan kepercayaan orang, masih lepas kepala tangkap ekor. Dalam setiap, walaupun penanggung jawab secara menyeluruh, ormas, tetapi yang dianggap dituakan pemaknas, saya tidak pernah begitu dengan ketua panitia seperti Pak Hermanto ya. Saya berikan kebebasan, saya tahu mereka bisa. Otoritas dipakai untuk membangun, memulihkan, membebaskan. Ini cirinya bagian ini. Tidak memanipulasi, menindas atau meninggikan diri. Untuk diri, kepemimpinan hanya untuk diri pribadi, tidak. Memimpin, melayani. Kuasa itu diberikan dalam Lukas 10:19 jelas. Maka itu kalau kuasa itu diberikan kepada kita, kita bermega bukan lagi bermega atas diri sendiri, tetapi karena kasih karunia itu yang percayakan otoritas itu kepada kita, kemampuan itu. Kalau bicara tentang otoritas, kemampuan diri melawan dosa, melawan tantangan apapun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Markus 10 jelas 42-45. Tapi Yesus manggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ini firman Tuhan sudah katakan sebelum zaman sekarang, sebelum zaman now. Tidaklah demikian di antara kamu. Tuhan sudah katakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Banyak orang dipercayakan dalam tanggung jawab menyalahgunakan kekuasaan. Tuhan mengkritik, bukan memerintah dalam arti mengikuti selera diri, otoriter, tetapi kita sebagai pelayan. 1 Petrus 5:2-3 sorotan bagi gembala sidang, bagi kami, bagi pemimpin. Tidak memimpin dengan paksa, tapi dengan hati yang tunduk kepada Allah, dengan otoritas kepada Allah. Fokusnya hanya kepada kerajaan Allah, bukan pada nama pribadi, bukan keinginan pribadi. Apakah kita memuliakan diri atau memuliakan Tuhan? Itu beda-beda tipis. Menyombongkan diri atau memuliakan Allah itu berbeda tipis. Tuhan yang tahu sikap hati kita, Tuhan yang mengenal kepribadian kita. Pak Pendeta Rustam selalu sampaikan, setiap kami yang sampaikan firman tengah bertanggung jawab terhadap Allah yang hidup. Maka selalu saya katakan, setiap doa firman di rumah saya katakan, Tuhan ampuni saya sekiranya mencuri kemuliaan melalui perkataan. Karena biar nama Tuhan dimuliakan dalam setiap kebenaran yang disampaikan. Fokus kita pada kerajaan Allah, bukan nama pribadi kita. Tuhan mempercayakan kita dalam tanggung jawab apapun, itu hanya sementara. Tuhan ingin kita berkarya, melakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk kita memberkati, bukan menguasai. Dalam ilmu kepemimpinan dijelaskan, hukum kepemimpinan itu kita mengangkat, maka orang lain akan terangkat. Kita mengangkat orang, kita terangkat. Kita menaikkan orang lain, kita pun akan tertekan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi kesimpulan kita hari ini ialah orang Kristen yang memerintah dalam otoritas Allah adalah mereka yang pertama hidup dalam anugerah, yang kedua berkuasa atas hidup bukan diperbudak keadaan, yang ketiga berakar dalam doa, keempat tunduk kepada Allah, kelima menggunakan otoritas untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Yang menjadi pernyataan akhir, closing statement kita pada hari ini, memerintah tanpa doa itu sama dengan kesombongan. Saya ulangi lagi, memerintah tanpa doa itu sama dengan kesombongan. Doa tanpa ketaatan
itu hanya ritual. Hanya ritual. Tapi memerintah dalam otoritas Allah sama dengan kasih karunia Allah, menerima kasih karunia Allah dan keintiman dengan Tuhan. Hanya dua itu. Kita menyadari otoritas itu kepercayaan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia, dan kita kuat waktu kita dekat dengan Dia. Karena itu semuanya bersumber daripadanya. Biarlah segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan yang ditinggikan. Mari kita berdiri. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tak bisa, dunia tak bisa, dunia tak bisa, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih hamba-Mu selesai bicara di pihak-Mu, tapi Roh-Mu tidak pernah selesai materaikan firman ini di hati kami, sehingga kami bukan menjadi Kristen yang biasa saja, tapi menjadi pribadi yang dekat di hati-Mu, menyadari kasih karunia-Mu yang luar biasa. Dan kami memiliki kedekatan dan Engkau tidak bisa jauh daripada Engkau. Ampuni sekiranya menyampaikan firman-Mu, mencuri kemuliaan Engkau, kuduskan kami.
Kuduskan setiap motivasi jemaatmu. Engkau tahu hati kami di tempat duduk kami masing-masing. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Dan kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi yang kami tahu, Engkau Allah Immanuel ini tetap dekat dengan kami. Dunia tak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Bencana, kelaparan, politik tidak bisa menjauhkan kami dari kasih. Engkau adalah segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Dalam nama Yesus.